Beberapa waktu lalu, Hotman Paris, kuasa hukum keluarga mendiang Vina, secara terang-terangan meminta Presiden RI Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk membongkar tuntas kasus kematian Vina dan Eki yang berlangsung di Cirebon pada tahun 2016 silam. Permintaan Hotman Paris tersebut lantas baru-baru ini mendapat respon dari seorang penasehat Kapolri, Arianto Sutadi. Ya, menurut Arianto Sutadi, dengan permintaan dibentuknya tim pencari fakta, Hotman Paris secara tidak langsung dinilai menghina pengadilan, lantaran tidak mempercayai kinerja Kapolri. Untuk mengetahui respon lainnya, maka inilah 5 respon penasehat Kapolri soal Hotman Paris minta Jokowi bentuk tim pencari fakta, versi Cumi Top 5. Ingin pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki segera terbongkar secara terang benderang, pengacara kondang Hotman Paris akhirnya mengusulkan agar Presiden RI Joko Widodo membentuk tim pencari fakta. Namun, menurut Arianto Sutadi, selaku penasehat Kapolri, permintaan Hotman Paris justru dinilai menghina pengadilan. Lantas, seperti apa permintaan Hotman Paris terkait pembentukan tim pencari fakta untuk mengusut tuntas kasus kematian Vina dan Eki? Dan seperti apa respon penasehat Kapolri, Arianto Sutadi? Kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintah Kapolri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan? Saya sepakat itu. Harusnya seperti itu ya, supaya biar terang benderang, biar jelas siapa pelaku sesungguhnya. Jadi buat tim pencari fakta, lalu kemudian kalau sudah ketemu fakta-fakta yang valid, diserahkan ke penyidik, ya baru dilanjutkan pemeriksaannya lagi. Namanya menurut saya ya, tim pencari fakta untuk mencari kebenaran ini itu menghina pengadilan. Kalau saya pribadi, justru itu yang menghina pengadilan karena tidak mengakui pengadilan yang resmi kok. Menurut Hotman Paris, ia mengusulkan Presiden RI Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta lantaran menilai jika kasus kematian Vina dan Eki bertolak belakang dengan hasil berita acara pemeriksaan atau BAP. Namun, menurut penilaian Arianto Sutadi, selaku penasehat Kapolri, tim pencari fakta tidak memiliki urgensi atau kepentingan lantaran kasus kematian Vina dan Eki telah inkrah pada tahun 2016 silam. Lantas, hal apa yang membuat Hotman Paris kekeh dengan permintaannya tersebut? Dan seperti apa respon penasehat Kapolri, Arianto Sutadi? Saya dari tim Hotman 911 mengusulkan kepada Pak Jokowi, ini tidak bisa lagi dengan pro justisia hanya dengan memakai hukum acara pidana. Kalau hukum acara pidana kan 2 alat bukti cukup langsung bersalah. Masalahnya dalam kasus ini bertolak belakang satu sama lain. Ya semua orang boleh berpendapat kayak gitu ya. Tetapi kalau menurut saya, usulan untuk mencari tim pencari fakta itu yang saya justru saya pertanyakan apa urgensinya. Karena kasus ini sudah digelar faktanya 2016 dulu kan sampai di fakta persidangan, sampai persidangan pengadilan negeri, sampai banding, sampai kasasi, keputusannya sudah ada jelas. Tinggal yang 3 DPO itu kan, kemudian 3 DPO itu ternyata yang baru tangkap baru 1 kan. Jadi tidak ada masalah sebetulnya, masalahnya bukan merubah. Sudah tuntas dulu tapi masih ada yang kurang. Hotman Paris menilai dengan dibentuknya tim pencari fakta oleh Presiden RI Joko Widodo, hal tersebut dapat membantu pengusutan kasus kematian Vina dan Eki yang penuh dengan kejanggalan. Ya, menurut Hotman Paris, tim pencari fakta akan netral dalam melakukan penyidikan, lantaran tim pencari fakta tidak memiliki kepentingan dalam kasus kematian Vina dan Eki.
Namun, menurut Arianto Sutadi, selaku penasehat Kapolri, hal tersebut belum tentu menjamin penyelesaian kasus kematian Vina dan Eki. Lantas, apa alasan kuat Hotman Paris percaya dengan tim pencari fakta? Dan seperti apa respon penasehat Kapolri, Arianto Sutadi? Makanya saya mengatakan tim pencari fakta inilah nanti yang akan memanggil seluruh terpidana ini. Diperiksa secara baik-baik, ya, dan diambil hatinya apa sebenarnya yang terjadi, ya. Itulah tim pencari fakta inilah. Karena kalau tim pencari fakta itu kan netral, tidak ada kepentingan. Tinggal presiden perintahkan kepada polisi stop dulu sementara, tunda dulu sementara, bentuk tim pencari fakta yang netral dari kalangan ahli pidana universitas. Sesudah tim pencari fakta ini bekerja, ditemukan sesuatu, baru dikasih ke tim penyidik untuk dilanjutkan penyidikan. Jadi sekali lagi jangan ada yang nanti salah pengertian, dikiranya kita minta dihentikan. Tim pencari fakta inilah yang bisa diharapkan membongkar kasus ini. Nanti temuan mereka dikasih ke penyidik untuk dilanjutkan ke persidangan. Nah, sekarang kalau mau dibikin tim pencari fakta, apakah kemudian siapa yang mau ditunjuk dari tim pencari fakta? Siapa yang menjamin bahwa itu benar fakta beneran? Terus kemudian apakah mungkin penemuan fakta itu kemudian bisa mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah inkrah sampai Mahkamah Agung? Kan percuma. Kekeliruan yang terdapat dalam pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki akhirnya membuat Hotman Paris melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan meminta agar Presiden RI Joko Widodo membentuk tim pencari fakta. Namun, Arianto Sutadi selaku penasehat hukum justru menyarankan agar pihak terkait mengajukan PK atau peninjauan kembali. Lantas, seperti apa kekeliruan yang dirasakan oleh Hotman Paris? Dan seperti apa saran penasehat Kapolri Arianto Sutadi? Kasus Vina sampai hari ini target penyidik itu hanya satu, yaitu Peggy. Jadi, kalaupun nanti disidangkan, yang diadili hanya satu, yaitu Peggy. Mungkin bersalah, mungkin tidak bersalah. Kalau Peggy sudah divonis nanti, sepertinya penyidik akan menganggap kasus ini sudah selesai. Karena 2 dari DPO dianggap fiktif. Di perkara tahun 2016, 8 terpidana mengatakan itu bukan fiktif. Kok sekarang mengatakan fiktif? Di perkara 2018, 7 terpidana mengatakan Peggy terlibat, tapi nggak tahu Peggy yang mana. Tapi di BAP 2024, 5 terpidana mengatakan bukan Peggy. Jadi Peggy yang sekarang itu dari 6 terpidana, 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. 1 mengatakan iya. Berarti 5 lawan 1. Memang dalam undang-undang tidak diatur kalau lebih banyak saksi apakah menang atau tidak. Cuma harusnya logikanya kalau saksi saya lebih banyak menyatakan Peggy tidak terlibat, harusnya tidak terlibat. Nah, untuk mengetahui apakah betul ada terjadi kekeliruan apa tidak, gitu. Hanya satu-satunya jalannya yang melalui PK itu. Karena ini yang kalau gitu ya, ini kalau yang terjadi, menurut saya sih, bukan hanya salah polisi kemudian jadi kayak gini. Ya salahnya jaksa juga, salahnya hakim juga, kenapa kamu memutus kayak gitu. Makanya cuman apakah ini betul-betul salah apa tidak, ya dicek dengan saluran hukum yang ada. Ini kan masalah hukum di Indonesia ini, penyelesaiannya ya kalau pidana mesti melalui 3 atau 4 tahap ya. Penyelidikan oleh polisi, penyidikan, kemudian penuntutan oleh jaksa, kemudian pengadilan dan keputusan dari putusan hakim. Itu jalurnya kayak gitu. Nggak bisa kemudian sudah diputus pakai gini kemudian bikin tim cari fakta. Siapa yang mau jadi tim cari fakta? Itu kan berarti menghina dari sistem yang sudah ada. Kita lihat hasilnya bagaimana. Kalau memang yang bersangkutan tidak puas itu ya, majukan PK. Itu Pak Udo dan sebagainya itu silakan aja bergabung dari satu, cari bukti-bukti yang dulu salah itu, majukan PK. Nanti kalau itu bisa merubah putusan, ya syukur.
Kalau tidak, ya jangan mengatakan itu pengadilan sesat. Sudah katakan, saya kan bilang bahwa kalau bisa mencari tim, membuat tim pencari fakta sehingga kasus ini bisa terang benderang. Jangan begitu sampai dipegi terus putus benang merahnya. Jangan, karena masih ada korban, masih ada pelaku-pelaku yang lain di balik semuanya ini. Sementara klien kami yang bukan pelakunya dituduh menjadi pelakunya. Jadi masih ada buronan lagi, ada 3 orang itu. Ya coba ditelusuri, jangan terburu-buru untuk memutuskan benang merah ini. Akhirnya orang lain dikorbankan. Selain menyarankan agar pihak terkait untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali, Arianto Sutadi selaku penasehat Kapolri juga menyarankan agar seluruh pihak bersabar menunggu proses yang saat ini tengah berjalan. Pasalnya, ia menilai jika sengkarut kasus kematian Vina dan Eki bermula dari penayangan film layar lebar yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Namun, Hotman Paris justru meminta agar penyidikan kasus kematian Vina dan Eki ditunda sementara hingga Presiden RI Joko Widodo membentuk tim pencari fakta. Kami tidak meminta kasus ini dihentikan. Namun, kasus ini tidak akan terbongkar secara keseluruhan kalau penyidikan sekarang dilanjutkan hanya terhadap Peggy. Karena hasilnya hanya menyatakan Peggy bersalah atau tidak. Sementara misteri sebenarnya tidak terbongkar. Kenapa dulu tidak fiktif, kenapa sekarang fiktif? Kenapa dulu dia pelakunya, kenapa dulu dia memperkosa, sekarang tidak memperkosa? Itu yang harus dibongkar. Itu yang diharapkan masyarakat. Apa benar ada orang di belakang ini semuanya? Ini kasus kan tahun 2016 sudah selesai, tuntas. Sudah tuntas karena apa? Tersangkanya sudah masuk dalam penjara. Berarti sudah selesai. Munculnya kan setelah ada film itu kan, film begini katanya, oh ternyata tidak begini. Kemudian ada pengakuan ini yang dicabut dan sebagainya. Kan baru muncul rame sekarang ini kan. Makanya itu sekarang baru ditangani. Tapi yang digembar-gemborkan di media kan, setelah 8 tahun, kenapa kok baru 8 tahun ketangkep? Kasus ini kok rumput nggak selesai. Bagi saya kasusnya nggak selesai 2016. Cuman kemudian jadi ribut kembali, dianggap belum selesai karena film itu. Dan kemudian ada yang cabut-cabut itu. Nah sekarang dilanjutkanlah yang belum selesai itu dengan penyidikan si Peggy ini. Nah sekarang kita tunggu aja, Peggy kan sekarang lagi berproses. Awasi itu proses itu supaya tidak dituduh lagi dulu salah prosesnya.